Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana wa bi munabirin bisairi salihin fi kitabihi Syarah Hadits Jibril Abul Musamma li Hidayatul Qalbin fi Bayan al-Munafiqin ila qaulihi radhiyallahu anhu wa amma amaratus sa'at lan anapun utawi pira-pira tandane kiamat al-kubra kang gedhe al-qaribatu kang parek artinya sudah mendekati kehancuran iku fayajibu mongko wajib apa al-imanu iman mantep bi husuliha kelawan terjadine amarat fi akhir zamani ing dalam akhir zaman wadalika te mengkono-mengkono amarat kubra iku kadzuhuril mahdi kaya muncule Imam Mahdi al-muntadhari kang genteni wa khurujid dajjali lan metune dajjal wa nuzuli Isa ibni Maryam lan temurune Nabi Isa bin Maryam alaihi salam wa khuruji Ya'juj wa Ma'juj lan metune Ya'juj Ma'juj wa khurujid dabati lan metune kewan fatak tubuh mongko nulis apa dabah baina ainayil mukmini ing dalam antarane meripat lorone wong mukmin nulis mukminan ing kalimat mukmin fayudihu mongko madangi mencorong apa wajuhu wajah mukmin wa baina ainayil kafiri lan ing dalam antarane mata lorone wong kafir kafiran ing lafat kafir fayaswaddu mongko bedeng ireng apa wajuhu wajahe kafir watulu isyamsi lan metune srengenge min maghribiha saking gon surupe syams fayulaku mongko den tutup apa babut taubati lawange tobat wadhalika ada mengkono-mengkono tulu syams min maghribiha iku hina la yanfa mongsone ora manfaati nafsan ing awa-awaan apa imanuha imane nafsan lam takun kang durung ana apa nafsan iku amanat iman sapa nafsan ning qablu saking sadurunge dina iki au kasabat utawa agawi sapa nafsan fi imani yang dalam imani nafsan khairan ing kebagusan wa dhuhurit dajjali lan metune dajjal fayam kusum mongko meneng sapa dajjal fil ardi ing dalam bumi arba'ina ing dalam 40 apa yaman dina iki jadi ini membahas bagian keempat dari hadis Jibril. Yang pertama membahas tentang Islam, iman, ihsan. Atau iman dulu, Islam, iman dan ihsan. Kemudian terakhir yang keempat membahas tanda-tanda kiamat. Yang kita memahami tanda-tanda kiamat ini biar kita nggak kaget. Jadi Rasul itu menjelaskan apa saja kekacauan, gejolak-gejolak, ujian, fitnah, gangguan yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Kalau kita memahami itu dari hadis-hadis Rasul terjadi tidak kaget. Justru tambah imannya kepada Rasulullah SAW, tambah mantap kepada Rasulullah SAW. Biar paham itu. Tapi ada lagi yang lebih penting, yang ini juga banyak dilewatkan. Orang itu banyak mempelajari tanda-tanda akhir zaman, kan isinya fitnah-fitnah itu kan ya. Kekacauan, kegaduhan, pembunuhan, penyimpangan. Kadang orang mempelajari kayak gitu itu efeknya bukan malah bertambah iman, ketakutan. Stres akhirnya. Bingung. Ya. Nah, gara-gara apa? Dia belajar sampai di situ toh. Mestinya kan diteruskan. Ketika terjadi itu, Nabi kan yang mengkabarkan itu, sehingga pasti akan terjadi. Tapi Nabi nggak hanya cerita masalah yang akan terjadi di akhir zaman. Nabi juga cerita apa kunci selamatnya. Tip biar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Nah, ini kadang-kadang nggak dipelajari, nggak stres toh. Tapi mempelajari apa saja kekacauan yang akan terjadi di akhir zaman dan bagaimana kita harus bersikap dengan benar, tambah iman pada Rasulullah SAW. Setiap tampak tanda-tanda ini, akhirnya semakin bertambah benar. Yang paling penting itu apa yang harus kita lakukan di zaman itu. Nah, ini beberapa tanda kiamat itu ada tanda kecil, ya sejak diutusnya Rasulullah SAW itu sudah
tanda kiamat dekat, tapi masih tanda kecil. Artinya tanda kecil masih menunjukkan agak jauh ke kiamat. Ada tanda menengah, tambah dekat. Ada tanda besar. Gitu. Kalau pengen detail ya di fikih tahawulatnya Habib Bakar Adini. Belajar sama saya sampingnya. Jadi kalau kepingin lebih detail tentang tanda-tanda kiamat. Nah, tanda-tanda besar itu artinya tanda-tanda yang betul-betul sangat dekat sudah ke kiamat, ke kehancuran dunia itu sangat dekat. Di antaranya ini yang barusan kita baca. Urutannya mad'i tod. Urutannya mad'i tod. Mim, dal, ain, ya, to, dal. Mad'i tod. Mad'i tod urutannya. Mim ini apa? Kaduhuril Mahdi al-Muntadhar. Kemungkinan Imam Mahdi yang ditunggu. Imam Mahdi ini orang yang namanya sama seperti Rasulullah SAW. Abahnya juga sama namanya, Muhammad bin Abdullah. Dzurriyyah dari Rasulullah SAW, keturunan Rasulullah SAW. Beliau itu nanti akan menyebarkan keadilan di seluruh penjuru bumi, tapi setelah isi penjuru bumi isinya kedoliman, korupsi, pembunuhan, kedoliman, ketidakadilan, pembunuhan, merata di mana-mana. Kekacauan global. Jadi nggak ada yang stabil, semuanya serba kayak kemarin al-haraj wal maraj. Jadi nggak stabil, gejolak. Global, seluruh dunia bergejolak. Jadi Imam Haddad itu dulu sahibur ratib. Ketika membaca hadis-hadis tentang Imam Mahdi, dia berharap agar ditakdirkan oleh Allah untuk bisa nututi Imam Mahdi, untuk membantu perjuangan Imam Mahdi. Tapi kemudian setelah beliau membaca fitnah-fitnah yang mendahului kemunculan Imam Mahdi yang begitu sangat mengerikan, sangat sulit bagi orang untuk selamat, akhirnya beliau berharap kepingin selamat, semoga tidak nututi Imam Mahdi. Karena nututi Imam Mahdi itu juga dilema. Kalau jadi pengikutnya selamat, khawatirnya jadi musuhnya. Dan dalam sebagian kitab, seperti kitab Asratus Sa'ah, di barisan terdepan yang pertama kali menjadi musuh Imam Mahdi itu al-fuqaha'u, para pakar fikih. Berarti tidak usah belajar fikih lah. Sing ahli fikih katut apa awam. Tambah. Lalu gitu. Artinya apa? Kenapa? Bukan berarti para fuqaha yang jadi musuhnya Imam Mahdi. Mereka yang paling terdepan. Di belakang itu wah kayak syarat-syarat wong awam. Kemudian wong awam sing PBA pengangguran banyak acara itu. Nggak ada penggawean di sini HP tok ya. Pensiun dan di penggawean. HP-an. Itu syarat-syarat, cuman yang di barisan terdepan itu fuqaha. Kenapa? Ini fuqaha yang hanya fikih-fikihan tok, fikih gawe pinter-pinteran ngomong. Bukan fikih untuk diamalkan dan biasanya tidak diimbangi dengan tarbiyah dan tasawuf. Bahaya. Fikih-fikihan tok dan diimbangi dengan tarbiyah yang kuat dan tasawuf itu bahaya. Ya dibangun insya Allah. Insya Allah. Intinya kunci keamanan kita itu ta'aluk yang kuat pada Rasulullah SAW. Insya Allah kalau punya ta'aluk. Kenapa? Penting, makanya kan sering Habib Abdullah Mukhtar itu dalam beberapa tahun ini, sekarang itu zaman fitnah. Harus divaksin, kita harus divaksin, putra-putri kita harus divaksin, keluarga kita harus vaksin. Apa vaksinnya? Dibuat mereka itu kenal kepada Rasulullah SAW dan para ulama, aulia, penerus Rasulullah SAW. Baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Dan didekatkan kepada mereka, dicintakan pada mereka. Itu kalau dilakukan, insya Allah selamat. Kalau enggak susah. Hatta ahli ibadah, hatta ahli ilmu. Susah untuk selamat. Harus dikenalkan, dicintakan, didekatkan. Dibuat mereka itu hati panutannya itu adalah Rasulullah SAW dan para penerus Rasulullah SAW. Karena itu dikenalkan kepada orang-orang soleh, baik yang sudah meninggal atau yang masih hidup. Orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, bukan hanya alim yang ngomong. Alim yang mengamalkan ilmunya, yang soleh, yang ahli zikir dan berilmu. Jangan hanya berilmu tapi tidak ahli zikir.
Yang jawab mikir amplop itu nanti. Bang mana pun enggak, aku nggak tahu ngerti begitu. Kalau ahli ilmu enggak ahli pikir. Jangan ahli pikir yang nggak berilmu, ngawur juga. Ahli ilmu dan suka berpikir. Itu. Orang-orang seperti itu yang harus kita deketi, kenalkan pada putra-putri kita, dibuat mereka cinta pada orang tersebut dan kepada Rasulullah SAW. Sing sering diceritani Rasulullah SAW, dikenalkan pada Rasulullah SAW. Ya bapak harus kenal di sini, kenal ya dicerita. Tadi ya apa cerita? Di kayak YouTube, bener bener isinya YouTube itu ya. Tapi ada yang Pro Messenger itu yang di YouTube Toward Eternity itu bagus. Ya. Tingkah Rasulullah pakai video visual AI, pakai AI bagus itu. Di akun YouTube namanya Toward Eternity. Toward Eternity. Punya orang Turki, bisa 11 bahasa termasuk bahasa Indonesia. Judulnya O Messenger. Nanti insya Allah tak share linknya ya. O Messenger. Nanti kalau diklik metune kok bahasa Turki atau bahasa Inggris, bahasa Arab, tinggal di pojok kanan itu ada, diklik itu nanti keluar pilihan bahasa. Bisa bahasa Indonesia, bahasa Cina ya monggo. Jadi 11 bahasa dunia bisa. Kenapa kok ditaklukkan? Itu yang membuat selamat. Kenapa? Karena di antara tanda akhir zaman. Dan sekarang sudah mulai OTW ke sana. Di antara tanda akan terjadinya kekacauan besar global adalah surutnya Sungai Efrat. Sungai Efrat. Efrat ini memanjang mulai dari Turki ke Syam, Syria, dan sampai ke Iran. Syam Syria, bukan Syam Pame ya. Jadi dari Turki. Nah sekarang mulai surut, mulai tambah berkurang. Mulai tambah berkurang. Khususnya tahun terakhir ini tambah drastis sekali berkurang. Dalam hadis diterangkan, nanti di akhir zaman, Sungai Efrat itu berabad-abad mengaliri 3 negara. Ini Rasulullah mengkabarkan nanti di akhir zaman sungai itu akan kering. Dan setelah kering nanti akan tampak di situ gunung emas. Wallahualam gunung emas yang dimaksud oleh Rasulullah. Hadis ini. Abu Bakar Ademi waktu datang ke Pasuruan dulu, di antaranya menceritakan hadis ini. Akan kering sungai Efrat itu. Sungai yang gede, kering. Nah, di situ nanti akan tampak gunung emas. Wallahualam apa yang dimaksud gunung emas? Apa emas beneran? Ataukah misalnya minyak ada di situ? Atau apa? Emas. Nah itu nanti akan diperebutkan orang dari seluruh penjuru dunia. Menjadi rebutan. Dan Rasulullah mengkabarkan dari 100 orang yang selamat hanya 1. Yang 99 binasa. Aku tak melok bae aku sing siji. Lah punya ilmu kan begitu kan ya? Orang punya ilmu, cerdas, mengandalkan ibadahnya, saya maju, saya kan ahli ibadah. Saya kan punya ilmu, kecerdasan, saya maju, insya Allah saya selamat yang 1. Kepedean. Tapi kalau dia cinta pada Rasulullah, dia dengan mudah mengikuti Rasulullah SAW. Kalau itu terjadi, kalian jangan ikut-ikut. Bayangkan, dari 100 orang, jadi orang dari seluruh penjuru dunia akan rebutan. Nggak rebutan gimana ketok di depan mata gunung emas. Dengan sangat mudah dan semua orang berbondong-bondong ke sana. Katut atau enggak? Kita misalnya moro-moro Tembero itu moro-moro gunung emas. Nggak ada yang melarang untuk ngambil, tapi rebutan. Dan semua orang sak kampungnya sampean berangkat, tertarik berangkat. Sampai enggak berangkat dia kata aneh. Budal beda. Apa? Iki enggak budal. Itu yang akan terjadi nanti. Setelah keringnya Sungai Efrat itu. Orang sampean sih enggak berangkat itu dianggap aneh. Mungkin asalnya sampean enggak tertarik, tapi melihat semua orang berangkat ke sana. Si budal enggak hanya katoan. Ono sing jubahan, imaman bareng si budal ini. Sing biasa khutbah, sing biasa ceramah, sing biasa mulang. Nah, itu budal pisan. Sampai tidak tergiur budal lah kira-kira melihat kenyataan seperti itu.
Tapi Rasulullah menghabarkan dari yang berangkat itu 99-nya binasa, satu tok selamat. Lah itu terjadi pesan Rasulullah, ojo melo kira-kira lek ndak cinta nang Rasulullah. Ketok sak kampung budal, sak kiai-kiai ini budal. Malah sediani ayo pikir bareng budal bareng. Kira-kira sampai tergiur ikut apa enggak? Lek cintanya nang Rasul ndak kuat, ndak iso atau hadisnya doif. Dia tahu gitu hadis sanad itu doif. Nggak kuat sanati atau rawinya yang dicurigai begini begitu. Tapi tidak cinta sama Rasulullah masih doif, bener ya. Sing dawuh Rasulullah SAW. Doif kan versi penilaian ulama pakar hadis. Belum tentu kenyataannya begitu. Bisa jadi ini dikatakan Rasulullah cinta Rasulullah aku malah Rasulullah. Lah tidak kuat cinta Rasulullah. Hatta ilmu ini luas ahli ibadah katut. Mesti ngecek rombongan dia ini. Ya. Bawa rombongan begitu. Tidak takut dia. Nah, karena itu vaksin terbaik. Nah, ini di tahun terakhir ini sangat drastis sekali pengurangan. Walaupun di antara sebab dohirnya ya, Turki membuat bendungan-bendungan syarat-syarat. Karena kan ada di Turki awal itu. Bendungan syarat-syarat. Ala kulli hal Rasul kan mengkabarkan bakal kering. Rasul kan tidak menjelaskan sebab ya mungkin Turki karena membuat bendungan atau volume airnya habis atau yang lain. Ala kulli hal sudah tambah kering sih. Dulu tanah-tanah yang subur di Syria dan Irak itu sekarang banyak kering sih kayak daerah mati. Ini di antara tandanya. Nah itu nanti kalau terjadi rebutan sak donya kan, otomatis orang rebutan ya perang, jadi kekacauan, kedzaliman. Nah, saat itu kedzaliman mendunia global. Saat itu ketika kedzaliman mencapai puncaknya, saat itulah Imam Mahdi datang, misinya menyebarkan keadilan di seluruh penjuru dunia. Jadi menciptakan keadilan global, mengupayakan keadilan global setelah terjadi kezaliman global. Dan ada kasyafnya Syekh Abdul Qadir Salim Maulana Fahmujud dalam qasidahnya, Imam Mahdi itu nanti akan muncul ketika dunia dipenuhi dengan kezaliman, pemimpin kezalimannya orangnya sipit, pesek, kulit putih, rakyatnya sarata. Allah alam. Akeh anake, kasirul ulun. Jadi cilik, jadi postur tubuhnya tidak terlalu tinggi, sipit, kulitnya putih, pesek, kasirul bulut. Anaknya banyak. Allah alam. Siapa itu? Ya, tidak ada. Gitu. Jadi duduk bule. Ya, bukan bule. Lah itu nanti ketika kedoliman itu yang menjadi penguasa dunianya waktu itu menyebarkan kedoliman saat itu akan muncul Imam Mahdi untuk menyebarkan keadilan. Nah Imam Mahdi itu kalau muncul nggak ada perbedaan madhab. Semua madhab fikih yang ada sekarang itu tak berlaku. Sekarang kita ikut madhab apa saja selamat kan ya, terserah. Dan yang benar satu, tapi kita nggak tahu ikut yang mana saja aman selamat. Tapi di zaman Imam Mahdi nggak bisa, ijtihad tunggal. Di zaman Imam Mahdi ijtihad tunggal, bukan kalender tunggal global ya. Bukan kalender hijriah tunggal global tunggal ya. Nah. Bukan kalendernya yang global. Ijtihadnya global. Satu ijtihad. Jadi madhab-madhab yang ada nggak berlaku. Yang berbeda dengan Imam Mahdi dipastikan salah. Sekarang kita nggak tahu. Sekarang ada 4 madhab, beda pendapat misalnya. Yang benar yang mana dalam masalah ini? Allah Allah. Mungkin Imam Syafi'i, mungkin Imam Malik, mungkin Imam Abu Hanifah, mungkin Imam Ahmad. Tapi kita ikut mana saja, selamat. Karena kita tidak tahu yang benar yang mana. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti orang-orang seperti sekelas Imam Syafi'i dan yang lain-lain. Aman sekarang. Tapi di masa Imam Mahdi, ya. Yang beda dengan ijtihad Imam Mahdi, salah. Langsung dikasih salah. Jadi mau tidak mau harus ikut ijtihad Imam Mahdi. Lek orang awam sing polos, enggak apa-apa. Langsung lek orang awam sing polos. Orang yang punya kepentingan itu sing menjadi lawannya Imam Mahdi. Orang awam punya kepentingan misalnya ini ijtihad tidak cocok ambil kepentingan IDI. Yang diantara yang berkepentingan adalah tokoh-tokoh agama. Selama ini kan jadi rujukan masyarakat, jadi tokoh. Di masa Imam Mahdi tidak ada wis. Semua ilmunya yang nggak cocok ambil pemahaman Imam Mahdi salah di zaman.
Nah, makanya yang berada di barisan terdepan adalah fuqaha. Tapi jangan berarti terus saya cabut jadi saksi. Itu yang terdepan, di belakang awam syarat-syarat itu. Tetap dipelajari ilmu fikih ini karena ilmunya Rasulullah, tapi dibarengi tarbiyah. Kecintaan pada Rasulullah, kecintaan pada ulama, ya, nah itu tarbiyah dan rasul. Itu insya Allah. Semoga kita semuanya selamat. Dan di antara kunci selamat ya doa-doa setelah tasawuf itu dibaca, dirutinkan, baik sholat sunat atau sholat wajib dibaca doa setelah tasawuf. Ada apal ya apalnya, masuk kalau ambil resipiannya, itu dihafalkan. Terus surat kahfi setiap malam Jumat dan hari Jumat. Itu ikhtiar sholawat, istighfar itu zaman sekarang ini perbanyak sholawat, istighfar, sholat istighfar. Ibadah-ibadah yang penting fokuskan yang wajib, yang haram tinggalkan, yang wajib. Sunnah saya. Yang diperbanyak itu setelah melakukan kewajiban dan meninggalkan haram, istighfar, sholat itu diperbanyak istighfar, sholat itu diperbanyak. Nah, dan yang paling penting untuk tinggalkan itu yang dilakukan jangan menyakiti orang karena itu dosanya sudah diambil. Jangan pernah ganggu orang dengan lisan kita, dengan perbuatan kita. Jangan menyakiti orang, jangan mendolimi orang karena berat ini berat. Fokus melakukan wajib, tinggalkan haram. Puasa sunat ya dikober-kober sebulan sedino tiga hari. Jadi sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Untuk memperbanyak qiyamul lail dan yang lain-lain diusahakan sebisa mungkin untuk diusahakan, tapi yang fokus itu yang wajib lakukan, yang haram tinggalkan. Setelah itu perbanyak istighfar dan sholat, kenalkan diri kita dan keluarga kita pada Rasulullah seluas mungkin kenalnya, itu insya Allah selamat. Semoga selamat semuanya dunia akhirat. Mungkin sirah-sirah